Perkenalkan, nama saya Syahudi. Di video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kita akan masuk ke soal 1. Sudah ada 2 array dimensi dengan 3 baris dan 5 kolom. Sudah ada isinya. Cetak nilai terbesar, dan ada beberapa buah bilangan tersebut. Memeriksa apakah di antara isi array tersebut ada nilainya 50, bila ada cetak ada, bila tidak ada. Kita coba. Bilangan terbesar adalah 100. Ada 3 angka dan cek bilangan ada. Cek bilangan apakah ada angka 50. Kita ganti jadi 53 dan yang terbesar ada misalnya 129. Kita jalankan. Nilai terbesar adalah 129. Ada satu angka dan tidak ada angka 50. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Sudah ada array 2 dimensi dengan integer A 3 baris dan 5 kolom. Belum ada isinya, susun program menjadi seperti ini. Karena ada beberapa limitasi, kita harus menggantinya nama dulu. Kita masuk ke soal kedua, kita rename. Kemudian kita jalankan. Jadi seperti ini. Kita deklarasikan dulu array-nya, kemudian kita isi pointernya. Kemudian kita for each. I di sini itu adalah baris dan J di sini adalah baris karena kita hanya ingin menampilkan tiga angka. Selanjutnya kita isi pointer tersebut. Kemudian setelah pointer yang diisi ini dilacak sih di mana yang belum diisi. Kemudian kita masuk ke cetak integer i-nya. I di sini itu adalah 3 karena dia 3 baris. Kemudian J di sini adalah karena kita ingin menampilkan 3 huruf setiap baris. Kemudian ketika kita jalankan, hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masuk ke soal ketiga. Susun program untuk menghitung sebuah input integer lebih dari 10 misalnya. Kemudian menghitung dan cetak total 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik tambah n sama dengan berapa. Kerjakan untuk fungsi bekerja secara tidak rekursif. Jadi di sini ada rekursif dan ini tidak. Dimana jika non-rekursif itu dia menggunakan for, sementara rekursif itu dia memanggil dirinya sendiri. Oke, kita jalankan. Masukkan sebuah nilai integer lebih dari 10. Jika kurang, maka akan menampilkan kolom input minimal 11. Misalnya kita input 20, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 20 sama dengan 210. Ya, jadi menghitung total, masukkan n di sini, kemudian total itu sama dengan 0. Di for nih, teman-teman. Integer ini kurang atau sama dengan 10 enggak? Kurang dari yang diinput kan enggak? Kalau enggak, i-nya di plus. Kemudian ditampilkan nih i-nya. Tampilkan di sini 1 tambah 2. Jika i lebih besar dari n, jadi setelah bilangan tersebut tambah. Kemudian di total ditambah sama dengan i. Kemudian dikembalikan total itu berapa. Di sini tampilkan sama dengan total dan selesai. Kemudian kita masuk ke fungsi rekursif. Sini kita bisa rename. Kita rename yang rekursif. Di rekursif, kenapa bisa dibilang rekursif? Itu karena dia ketika kita jalanin,
masukkan sebenarnya besar dari 10, misalnya 20. Mungkin kelihatan sama, tapi metode yang digunakan berbeda. Di sini setelah n lebih dari 10, kita masukkan n, kita masukkan total sama integer i-nya. Apakah i di sini itu lebih dari n? Misalnya kan i itu kan diulang-ulang. Kalau masih belum, ditampilkan i-nya berapa. Apakah i kan dia berulang ya teman-teman. Habis dia berulang, setelah perulangan itu dia ditambah karakter tambah. Kemudian dia kembalikan ke total tadi. Total ke sini, keluar ke sini. Ditambah sama dengan i. Habis perulangan, kemudian ada ditampilkan karakter tambah, kemudian i tambah 1. Balik ke sini, begitu terus berulang-ulang sampai kondisi ini tuh hasilnya itu false. Masuk ke soal keempat. Di sini itu buatlah program yang menjelaskan mengenai kelas dan objek dengan menggunakan bahasa C++. Kita bisa jalanin. Jadi kelas itu sendiri adalah template atau semua atribut yang akan digunakan oleh objek. Contohnya di sini seperti ada nama, ada usia, dan jurusan. Kemudian objek itu adalah datanya itu sendiri. Jadi contohnya kita jalanin, kelasnya itu adalah informasi nama, usia, dan jurusan yang disimpan di dalam kelas mahasiswa, sementara objeknya itu adalah si John Doe dan si John Doe yang usia 20 dan 22 tahun. Gitu. Jadi ini itu adalah objek, ini adalah objek, dan yang ini yang template dari propertinya itu adalah yang disebut kelas. Mungkin penjelasannya cukup sampai di sini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.